welcome back to my YouTube channel guys. Anjay, udah malam ke-6 nih guys. Puasanya ada yang bolong nggak? Atau terawihnya udah ada yang bolong nggak? Semoga sehat selalu dalam melaksanakan ibadah puasa guys. Yang laki, yang perempuan, yang tidak halangan, jangan lupa untuk berterawih setiap malam guys, karena terawih cuma setahun sekali. Jadi pada kesempatan kali ini guys, pada konten kali ini kita akan sholat terawih di Surau Nurul Iman, surau yang tak pernah aku pergi, dan aku tak tahu di mana lokasinya, cuma lihat maps tadi dan tanya-tanya orang yang tahu. Jadi Makal Sulu kayaknya. Tapi kali ini aku bersama nantinya dengan Ustadz Herianto SPD, juga guru man guys. Saya aja pak. Ya. Terus sampai dengan Pak Ian guys di Al-Khair Al-Khair Laut kan. Ya. Jadi bawa Ustadz Herianto nih guys, supaya tidak disangka aku penceramah atau pengganti guys. Oke. Ini jam 7.20 tapi secepat 5 menit jadi jam 7.20 sekarang. 7.15. Lurus saja pak? Lurus saja? Iya. Terus belok? Kalau yang saya tahu itu dia di Rumah Madan, depan sedikit belok kanan. Oh. Di sini juga Anda jadi lewat AK tadi, lewat apa? Inkomplek itu bukan pak, itu bukan Nurul Iman Bilibis pak. Oke pak. Guys, kita udah sampai di Surau Nurul Iman. Ini memang terpencil tadi, tempatnya gelap sana guys. Aduh, ngeri sedap guys. Ini tempatnya terpencil dan di ujung laut ya guys. Jadi susah nemukannya. Tapi untung kita datang tadi beberapa orang kenal, jadi tahulah ini lokasinya guys. Jadi kita mau sholat, itu sholat tarawihnya di sini dengan Pak Herianto ceramahnya. Kita ambil dulu guys, oke? Sambung nanti kalau udah mau. Oke guys, ini udah sampai masuk dalamnya. Sekarang kita tinggal nunggu azan isya aja lagi guys, dan sholat isya guys. Tadi pas wudhu tuh surau ini kayak surau atau masjid yang di daerah Tungkal itu, daerah Pangkal Duri guys. Kiri kanannya lumpur gitu kan. Kalau air pasang basah itu guys. Jadi kita sholat isya dulu guys ya. Ini udah mau azan, oke? Sambung nanti kalau udah mau mulai, udah selesai sholat, udah mau kultum lah ya, mau tausiah, oke? Bye bye. Guys, alhamdulillah udah selesai sholat isya. Sekarang mau sholat, mau kultum dulu sebelum sholat tarawih. Di samping aku nih Pak Herianto sebagai penceramah. Jadi ya kita enjoy the time guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, besar tidak kami sebutkan gelar, kecil tidak kami sebutkan nama, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat tarawih Surau Nurul Iman yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini Allah masih anugerahkan 3 nikmat yang amat berharga dalam hidup kita. 3 nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat yang lain. Apakah itu? Yang pertama, sehat badan, betul Bu. Yang kedua, panjang umur. Yang ketiga, masih istiqomah iman dan Islam di dalam hati sanubari kita masing-masing. Bu, harus seperti Ustadz di TV Bu. Jemaah, jemaah. Ibu-ibu semangat dulu Ustadznya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalaulah kita layangkan pandangan kita ke kiri dan ke kanan, pertanyaan kami kira-kira ibarat penumpang bus. Penumpang kita
semakin bertambah atau semakin berkurang? Hah? Maksud kami bukan jemaahnya, tapi mungkin ada orang, ada saudara kita, ada karib kerabat kita, ada teman sejawat kita yang tahun lalu sama sholat dengan kita, sama berjalan dengan kita ke surau, sama beribadah dengan kita, tapi malam ini mereka tak lagi bersama kita. Betul, Bu? Ada yang sudah pindah ke Balikpapan, ada yang sudah pindah ke Sukabumi, ada yang pindah di mana, di sini kuburan, Bu. Ada yang sudah dipanggil Allah. Jadi alhamdulillah malam ini Allah masih titipkan nikmat panjang umur kepada kita. Mudah-mudahan panjang umur ini kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita tidak akan mengupas tentang masalah Ramadan. Bukan karena tidak penting, tetapi kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua adalah orang yang paham tentang kafiat Ramadan. Puluhan tahun Ramadan kita temui, betul tak, Bu? Kalau bapak-bapak berumur 50 tahun hari ini, lebih kurang 50 tahun sudah Ramadan kita jumpai. Kalau kita sedari kecil umur 5 tahun ke masjid, berarti 45 tahun Ramadan kita jumpai. Ilmu Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, kami yakin dan percaya kita paham semua. Betul tak, Bu? Ibu-ibu, kalau sore hari duduk depan rumah batal tak puasa? Batal. Duduk sambil minum kopi. Kalau duduk aja tak batal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami sedikit mengupas banyak jalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Banyak cara, banyak amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah, sekalipun pintu surga hanya Allah sediakan 8 pintu. Al-jannatu samaniyati al-babin. Pintu surga itu hanya Allah sediakan 8, Bu. Tetapi ternyata banyak jalan yang menyebabkan kita masuk surga. Ada orang yang masuk surga karena sholatnya. Ada orang yang masuk surga karena puasanya. Ada orang yang masuk surga karena hajinya. Ada orang yang masuk surga karena sedekahnya. Ada orang yang masuk surga karena silaturahminya. Ada orang yang masuk surga barangkali karena bacaan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Betul nak, Bu? Bu, ibu-ibu mau masuk surga? Betul juga, Bu. Mau. Kayaknya semangat tak minat gitu ya. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau. Ibu-ibu mau mati? Stop. Gimana nih, Pak? Dia mau masuk surga tapi tak mau mati. Syarat masuk surga mati terlebih dahulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ada orang yang masuk surga karena mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, maka amalan yang tidak kalah penting, yang sejatinya kita biasakan di bulan Ramadan, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Itu sebabnya sudah turun-temurun dari orang-orang tua kita dulu. Selepas tarawih dianjurkan anak-anak kita dari kecil sudah kita didik untuk tadarus, baca Al-Quran. Apa sih keutamaan baca Al-Quran? Apa pahalanya? Ini amalan yang disunnahkan, bahkan dianjurkan Nabi di bulan Ramadan. Dalam hadis Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi kata Nabi, alif lam mim itu ada 3 huruf. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu ada 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli harfin minal Qur'an. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran, Allah balas 10 pahala kebaikannya. Bayangkan, Bu, 1 huruf dibalas 10 pahala kebaikan. Kalaulah di bulan Ramadan kita baca Al-Quran 1 juz sehari, 1 halaman sehari, kira-kira berapa huruf, berapa pahala yang kita dapatkan? Kalau ibu-ibu kami ngaji selepas tarawih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim. Udah berapa dapat tuh? 3, Bu?
30 pahala yang kita peroleh. Andai kita baca 1 halaman, 2 halaman, bahkan di bulan Ramadan kita khatam Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat yang kita baca. Bayangkan berapa pahala yang kita peroleh. Maka salah satu anjuran Nabi, amalan yang sejatinya kita laksanakan, salah satunya baca Al-Quran. Tak bisa banyak, sedikit. Tak bisa satu juz sehari bagi ibu-ibu karena mungkin repot dengan kesibukan rumah tangga. Minimal selepas sholat mungkin kita baca 3 ayat, 4 ayat, atau mungkin 5 ayat. Maka inilah kelak yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada orang yang masuk surga karena bacaan Al-Qur'annya. Ada orang yang masuk surga karena sedekahnya. Kita tidak tahu Bapak Ibu amalan mana yang akan menyeret kita, yang akan membawa kita kepada surga Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan amalan mana yang diterima Allah, amalan mana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tidak bisa memastikan bahwa sholat kita diterima Allah. Betul nggak Bu? Bisa jadi kita sholat tapi ternyata di luar itu hati kita masih rusak. Kita sholat tapi masih sering berbohong. Kita sholat masih sering, tetapi sering menipu. Kita sholat, ibu-ibu masih sering menghibah, sering mencari-cari kesalahan orang lain, sering menghujat saudara seiman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kana fulanatan, ya Rasul, ada seorang perempuan." Ini dalam hadisnya fulanatan, perempuan. "Ya Rasul, ada seorang perempuan tasumun nahar, puasa sunnahnya bagus. Sholat malamnya banyak, puasa sunnah banyak, sholat malamnya banyak. Tetapi ya Rasulullah, ini orang perempuan, sholat banyak, puasa banyak, tetapi mulutnya kasar, suka mencaci maki, suka mencari kekurangan orang lain. Pertanyaan saya ya Rasulullah," kata sahabat, "apakah sholat dan puasanya akan menghapus cakap kasarnya, atau sebaliknya cakap kasar ini yang akan menghanguskan amal sholat dan puasanya?" Apa jawaban Nabi, Bu? Apa kata Nabi? Perempuan yang seperti itu, kata Nabi, walaupun sholat sunnahnya banyak, walaupun sholat puasa sunnahnya banyak, la khairan fiha, tidak ada sedikit pun kebaikan pada dirinya, wahya turih alan nar, kelak ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Bu, ibu marah Pak, masih ini sebenarnya. Ibu-ibu, ternyata amalan sunnah kita banyak, puasa sunnah kita banyak, kalau cakap kita kasar, ternyata kita dicampakkan ke dalam neraka Allah. Hangus amal ibadah kita karena cakap kasar, karena sering mencari kekurangan orang lain. Jadi ada orang yang masuk neraka karena cakap kasarnya. Ada orang yang masuk neraka, ia sanggup sholat tapi tak sholat. Ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ia sanggup berpuasa Ramadan tapi tak mau berpuasa Ramadan dengan alasan malu. Puasa Ramadan hanya malu kepada anak, istri, dan mertua. Ada orang yang dicampakkan ke dalam neraka, ia sanggup haji tapi tak mau berhaji. Ia sanggup bersedekah, hartanya banyak tapi tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Ada orang yang masuk neraka, ia sanggup menjalin silaturahmi dengan tetangganya, sanggup bersilaturahmi dengan handai taulan karib kerabatnya, tetapi ia putuskan silaturahmi. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu kita berada di bulan yang luar biasa, bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat Allah. Maka ini kesempatan emas. Tidak semua orang yang mendapatkan kepercayaan seperti yang kita rasakan hari ini. Tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan. Buktinya ada saudara kita yang sebelum Ramadan sudah berlalu. Maka kita yang Allah berikan kesempatan, kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk memperbanyak amalan sunnah kita, juga termasuk amalan wajib kita, memperbanyak melakukan ibadah, karena kita tidak tahu amalan mana, ibadah mana yang akan membawa kita kepada surga Allah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah setiap kebaikan itu Allah balas dengan pahala kebaikan? Firman Allah dalam surah Ar-Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita untuk beramal, beribadah di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk menjalin silaturahmi dengan handai taulan, adik beradik, dengan mertua, dengan ayah, ibu, lingkungan masyarakat kita, menjalin silaturahmi dengan seakrab-akrabnya, sehingga kita termasuk
orang-orang yang telah mendapatkan tiket ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian kiranya santapan rohani Ramadan kita pada malam ini. Mohon maaf jika terdapat salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita mau sholat tarawih dulu guys. Untuk sholat rakaat pertama kita rekaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Wassalatu tarawih raka'ataini jami'an rahimakumullah. La ilaha illallah. Bisa taruh dulu guys, nanti sambung guys. Oke guys, sudah selesai tarawih ya. Kita buat doa. Guys, kita sudah selesai sholat tarawih. Suruh duduk dulu, mungkin kita suruh minum atau kasih kue ya barangkali. Yang jelas kita dulu guys, dan nanti kita pulang ya guys. Sampai di sini aja ya konten kali ini. Next konten kita ketemu lagi di next video yang berbeda guys. Oke.